Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giananda Derina Fasya, NPM 405211000078. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen pendukung kontrak konstruksi. Yang kedua, surat perjanjian kontrak atau SPK. Yang ketiga, bill of quantity atau daftar kuantitas dan harga. Yang keempat, spesifikasi teknis. Yang kelima, gambar kerja. Yang keenam, rencana kerja dan syarat-syarat. Yang ketujuh, surat jaminan. Yang kedelapan, jadwal pelaksanaan. Yang kesembilan, berita acara dan laporan pendukung. Kesepuluh, syarat-syarat khusus kontrak konstruksi. Dokumen pendukung kontrak konstruksi. Dokumen pendukung kontrak merupakan pelengkap dari perjanjian utama. Dokumen ini juga sebagai dasar operasional dan legal yang mengatur berbagai aspek teknis dan administratif selama pelaksanaan proyek. Fungsi utama dari dokumen pendukung ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, menghindari kesalahpahaman antar pihak, serta menjadi bukti sah apabila terjadi sengketa atau klaim di kemudian hari. Surat perjanjian kontrak. Surat perjanjian kontrak merupakan dokumen utama yang mengikat secara hukum antara pemberi tugas atau owner dan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Dokumen ini berisi ringkasan dari kesepakatan kedua pihak, termasuk nilai kontrak, waktu pelaksanaan, dan referensi ke dokumen lain yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak. Fungsi utama SPK adalah sebagai dasar hukum pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mengatur ruang lingkup pekerjaan dan durasi kontrak. Yang ketiga, menentukan nilai pekerjaan dan metode pembayaran. Yang keempat, menjadi rujukan penyelesaian jika terjadi sengketa. Berikut contoh surat perjanjian kontrak. Selanjutnya ada daftar kuantitas dan harga atau bill of quantity. Bill of quantity merupakan dokumen kontrak yang memuat rincian pekerjaan konstruksi beserta kuantitas dan estimasi harganya. Digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran proyek dan bahan evaluasi penawaran dari kontraktor. Disusun oleh estimator, quantity surveyor, atau konsultan perencana. Fungsi utama bill of quantity adalah yang pertama, memberikan estimasi biaya konstruksi secara rinci. Yang kedua, memudahkan perbandingan penawaran dari kontraktor. Yang ketiga, mengontrol biaya selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, menjadi dasar pembayaran progres pekerjaan. Berikut contoh dari bill of quantity. Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis menjelaskan secara detail standar mutu, kualitas bahan, metode kerja, dan persyaratan teknis untuk setiap item pekerjaan dalam proyek konstruksi. Digunakan untuk menjamin pekerjaan dilakukan sesuai kualitas dan metode yang disepakati. Tujuan spesifikasi teknis adalah yang pertama, menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan teknis. Yang kedua, menjamin kesesuaian mutu material dan metode pelaksanaan. Yang ketiga, mengurangi potensi konflik antara pemilik proyek dan kontraktor. Yang keempat adalah memudahkan proses evaluasi dan pengawasan pekerjaan. Contohnya adalah spesifikasi beton untuk slab, mutu betonnya adalah K225, bahannya semen. Dalam proyek jembatan Yutefa, Papua, spesifikasi teknis menyebutkan beton yang digunakan adalah beton mutu tinggi dengan mutu betonnya K400 untuk struktur utama karena area tersebut rawan korosi. Selanjutnya ada gambar kerja. Gambar kerja adalah gambar teknis detail yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Dapat berupa issue for construction atau gambar resmi yang telah disetujui untuk digunakan dalam pelaksanaan. Yang kedua ada soft drawing, di mana gambar hasil pengembangan dari gambar desain dibuat oleh kontraktor untuk menunjukkan detail pelaksanaan. Fungsi gambar kerja adalah yang pertama, menjadi acuan teknis utama bagi pelaksanaan proyek. Yang kedua, menjamin semua pihak bekerja sesuai dengan desain yang disetujui. Yang ketiga, menghindari kesalahan teknis di lapangan. Yang keempat, menunjukkan dimensi, posisi, dan detail pelaksanaan komponen bangunan. Contohnya, gambar denah fondasi, potongan struktur, detail balok, kolom, dan atap gedung. Dikenal juga sebagai IFC. Proyek Bandara Internasional Yogyakarta menggunakan gambar struktur dengan CAD dan
BIM Building Information Modeling untuk meminimalkan kesalahan di lapangan. Rencana kerja dan syarat-syarat. Rencana kerja dan syarat-syarat memuat metode pelaksanaan, standar pekerjaan, urutan kerja, serta ketentuan umum dan khusus lainnya dalam pelaksanaan proyek. RKS sering dijadikan acuan saat tender berlangsung. Fungsi RKS dalam proyek: yang pertama, menjadi acuan standar mutu dan pelaksanaan proyek. Yang kedua, menjelaskan metode kerja, bahan yang digunakan, dan standar hasil akhir. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman antara pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Yang keempat, memudahkan proses pengawasan dan evaluasi pekerjaan di lapangan. Contohnya, metode pengacaran. Pekerjaan dilakukan pada malam hari untuk menghindari gangguan lalu lintas. Penggunaan alatnya: vibrator pada proyek flyover Tapal Kuda di Lenteng Agung, Jakarta. RKS menyebutkan metode pelaksanaan harus memperhatikan lalu lintas aktif dan getaran minim karena dekat pemukiman. Surat jaminan. Surat jaminan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh bank atau asuransi sebagai bentuk tanggung jawab kontraktor dalam menjalankan kewajibannya. Umumnya diperlukan dalam pengadaan pemerintah maupun swasta. Fungsi dari surat jaminan: yang pertama, memberikan perlindungan kepada pemilik proyek terhadap kerugian akibat kegagalan kontraktor. Yang kedua, menjadi syarat administratif dalam proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan antara pemberi kerja dan pelaksana proyek. Jenis dan contohnya: yang pertama, jaminan penawaran 1-3% dari nilai penawaran. Masa berlakunya kurang lebih selama 60 hari. Yang kedua, jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak selama masa pelaksanaan. Yang ketiga, jaminan uang muka, yaitu menjamin pengembalian uang muka. Yang keempat, jaminan pemeliharaan, menjamin kerusakan setelah pekerjaan selesai, biasanya 6 bulan. Proyek pembangunan tol Serang Panimbang mengharuskan kontraktor menyertakan jaminan pelaksanaan dari Bank Mandiri sebesar 15 miliar. Jadwal pelaksanaan atau time schedule atau kurva S. Jadwal pelaksanaan adalah dokumen yang memuat rencana waktu pelaksanaan dari seluruh tahapan pekerjaan konstruksi, disusun dalam bentuk tabel atau grafik, biasanya menggunakan kurva S. Fungsi jadwal pelaksanaan yaitu sebagai alat monitoring dan evaluasi kemajuan proyek. Yang kedua, membantu mengontrol ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, mendeteksi sejak dini jika terjadi penyimpangan waktu. Contoh, minggu pertama dan minggu keempat pekerjaan persiapan dan pembersihan lahan. Minggu ke-5 sampai ke-8 pekerjaan pondasi. Minggu ke-9 sampai ke-12 pekerjaan struktur atas. Dalam proyek bendungan Jati Gede, jadwal pelaksanaan disusun menggunakan software Microsoft Project dan Primavera agar progres dapat dipantau mingguan. Selanjutnya ada berita acara dan laporan pendukung. Dokumen ini mencakup berita acara serah terima, laporan harian atau mingguan, dan notulen rapat. Ini menjadi bukti dokumentasi kemajuan dan kesepakatan selama pelaksanaan. Contoh, laporan harian: cuaca, jumlah pekerja, alat berat yang beroperasi, rapat koordinasi mingguan antar kontraktor, konsultan, dan owner. Dokumen pendukung kontrak konstruksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak utama. Tanpa dokumen-dokumen ini, pelaksanaan proyek akan rentan sengketa, kesalahan teknis, dan pemborosan biaya. Syarat khusus kontrak konstruksi. Syarat khusus kontrak konstruksi adalah ketentuan yang mengatur hal-hal teknis dan administratif yang lebih spesifik, rinci, dan bersifat pelengkap dari syarat-syarat umum kontrak. Syarat khusus ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan proyek tertentu dan memberikan penjabaran lebih lanjut terhadap klausul-klausul dalam kontrak umum. Di samping ini ada syarat-syarat khusus kontrak konstruksi. Yang pertama adalah ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, waktu pelaksanaan dan jadwal. Yang ketiga, cara pembayaran. Yang keempat, mutu dan spesifikasi teknis. Yang kelima, tenaga kerja dan keselamatan. Yang keenam, perubahan pekerjaan. Yang ketujuh, jaminan-jaminan. Yang kedelapan, pemeliharaan dan masa generasi. Yang kesembilan, pemutusan kontrak. Dan yang kesepuluh adalah penyelesaian sengketa. Ruang lingkup pekerjaan yaitu menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor, batasan pekerjaan, serta hal-hal
yang termasuk dan tidak termasuk dalam lingkup proyek. Contohnya, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung 4 lantai lengkap dengan sistem instalasi listrik, sanitasi, dan finishing interior sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis. Yang kedua, untuk pelaksanaan dan jadwal. Menentukan waktu mulai, jangka waktu pelaksanaan, serta tanggal penyelesaian proyek, termasuk ketentuan mengenai keterlambatan atau percepatan. Contohnya, pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 180 hari kalender sejak tanggal mulai. Setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,1% dari nilai kontrak. Cara pembayaran yaitu mengatur skema pembayaran yang bisa berbentuk termin atau bertahap, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan atau lump sum. Contohnya, pembayaran dilakukan dalam 4 termin masing-masing sebesar 25% dari nilai kontrak. Setelah pekerjaan mencapai 25%, 50%, 75%, dan 100%. Mutu spesifikasi teknis menjelaskan standar kualitas material dan pekerjaan yang harus dipenuhi sesuai dengan gambar dan dokumen teknis. Contohnya, seluruh pekerjaan beton bertulang harus menggunakan mutu beton minimal K300 dan dikerjakan sesuai SNI 2847/2019. Selanjutnya ada jaminan-jaminan, menjelaskan jenis jaminan yang harus disediakan kontraktor seperti jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Contohnya, kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang berlaku hingga pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Ada pemeliharaan dan masa garansi, yaitu mengatur masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai, serta kewajiban kontraktor dalam memperbaiki kerusakan. Contohnya, kontraktor bertanggung jawab atas pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender sejak serah terima pertama. Pemutusan kontrak, menentukan kondisi-kondisi yang memungkinkan pemutusan kontrak secara sepihak atau bilateral. Contohnya, pemberi kerja berhak memutus kontrak apabila kontraktor tidak menunjukkan progres pekerjaan minimal 50% dari 90 hari kalender. Selanjutnya, penyelesaian sengketa, menjelaskan mekanisme penyelesaian perselisihan, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Contohnya, jika terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah. Bila tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.